Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2098 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada pesan yang luar biasa. Pemazmur mau sampaikan kepada kita, pesan dari Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama, marilah kita memuliakan Tuhan selama kita masih hidup. Saudara, perkataan yang pertama, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ini adalah satu ajakan bagi kita semua umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan yang kudus itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat 2, di sana dikatakan, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara, kalau kita membaca ada kata bermazmurlah, itu menandakan orang-orang pada zaman itu mengambil alat musik dan bersama-sama mereka ada yang menyanyi, ada yang membacakan firman Tuhan, mereka bermazmur. Beda dengan memuji, memuji ya hanya menyanyi. Kalau bermazmur sudah dengan iringan alat-alat musik, sehingga menjadi satu harmoni yang indah, yang sedap didengar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saudara ingat ketika Raja Saul, dia dirasuki oleh roh jahat. Orang memanggil Daud. Daud memainkan alat musik dan bermazmur bagi Tuhan. Perhatikan, ketika Daud bermazmur bagi Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Sehingga kuasa kegelapan yang merasuki Raja Saul lari pergi dari tubuh Raja Saul itu karena hadirat Tuhan turun. Ketika Daud bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Ketika ada orang yang kerasukan, lalu mengundang hamba Tuhan datang untuk mengusir roh jahat itu. Coba saudara perhatikan. Pasti hamba Tuhan itu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan. Supaya sama seperti kejadian Daud dan Saul itu.
Karena kita percaya kalau kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Di dalam pujian penyembahan kita, Tuhan bertahta di atasnya. Amin. Sehingga kuasa Allah yang luar biasa itu ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mau menyampaikan kepada kita, selama kita masih hidup, selama kita masih ada, muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu, dengan tubuhmu, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan itu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita, saudara, melakukan hal itu, oh haleluya, pasti saudara akan dipakai Tuhan sama seperti Daud. Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia senang praise and worship. Dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang pertama, pesan firman Tuhan ini. Mari kita memuliakan Tuhan selama kita hidup. Naikkan pujian penyembahan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan senang dari kita umatnya. Oh haleluya. Satu hal saudara yang Tuhan mau dari kita, ciptaannya adalah meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan gak mungkin menyembah dirinya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Lihat ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua, jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa? Karena mereka itu hanya sebatas napas, saudara. Hanya seperti uap, sekarang ada, besok belum tentu ada. Saudara, jangan pernah mengandalkan bangsawan atau orang kaya atau orang pejabat, orang yang punya harta kekayaan yang berlimpah. Saudara, jangan pernah mengandalkan mereka. Karena mereka hanya manusia yang sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil mereka. Selesai semua apa yang menjadi cita-cita mereka terkubur dengan jasad mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan teman yang sukses, yang punya jabatan tinggi. Jangan pernah mengandalkan orang tua, harta benda, relasi saudara, jangan. Karena semuanya itu bisa Tuhan ambil sewaktu-waktu. Saudara, andalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat selalu pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Kalau manusia, saudara akan kecewa. Di saat saudara nggak butuh, saudara dapat berkat dari mereka. Tapi di saat saudara butuh, saudara akan ditolak. Saudara akan kecewa. Ya kan? Seringkali kita begitu, saudara. Di saat kita tidak berharap, kita dapat dari orang itu. Betul nggak? Tapi di saat kita berharap banyak, kita kecewa. Kita nggak dapat apa yang kita harapkan. Itulah kalau kita mengandalkan manusia. Penuh dengan rasa kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara akan melihat kuasa Allah yang tidak terbatas itu menyertai saudara. Jangan andalkan dunia, harta benda, teman, sahabat saudara. Saudara akan kecewa. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia rajin pergi ibadah. Amin. Pasti dia aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi dia menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Betul, dia mungkin diberikan pekerjaan
di hari Minggu, di hari ibadah. Tetapi dia lebih memprioritaskan Tuhan. Dia lebih memilih Tuhan daripada harta dunia, mengejar kekayaan dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang mengandalkan manusia, yang mengejar kekayaan. Dia lebih memilih mencari uang daripada mencari Tuhan. Itu yang sering terjadi, saudara. Makanya di saat bosnya memberikan dia pekerjaan di hari-hari Minggu misalnya, dia lebih memilih bekerja daripada pergi beribadah. Saudara, dengar baik. Tuhan itu adalah api cemburu. Tuhan itu cemburu, saudara. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saudara akan celaka. Memang mungkin belum sekarang, tapi nanti itu pasti. Kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, saudara. Perjalanan bangsa Israel ketika mereka melupakan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan mempermalukan mereka. Tuhan mengirim musuh untuk menghancurkan mereka. Supaya apa? Mereka terpuruk dan mereka akhirnya sadar, bertobat, kembali berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan kirim penolong buat mereka. Coba saudara perhatikan. Pasti di saat mereka bergelimang dengan harta, di saat masa damai itulah masa-masa bahaya bagi bangsa Israel. Ketika saudara ada di zona nyaman, saudara ada dalam bahaya. Karena di zona nyaman itu, orang cenderung melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan harta kekayaanmu, sahabatmu, atau keluargamu, atau teman, relasi, dan sebagainya. Jangan, karena saudara akan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus berdoa, beribadah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat, Tuhan jaga saudara. Tuhan lindungi saudara. Dan Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Saudara andalkan Tuhan. Karena Tuhan dapat kita andalkan. Dapat dipercaya. Dan Tuhan menjamin keselamatan kita. Manusia yang kita andalkan, mereka itu tidak dapat memberi keselamatan kepada kita. Tapi Tuhan memberikan kita keselamatan. Makanya andalkan Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong saudara, mengangkat saudara walaupun saudara mungkin sudah jatuh. Tapi Tuhan akan menolong saudara, mengangkat saudara, mengembalikan saudara kepada posisi saudara. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, pesan yang ketiga, Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara orang yang berbahagia. Amin. Saudara perhatikan ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai Allah Israel itu. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, 2000 tahun yang lalu, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub datang ke dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu datang menjadi sama seperti kita. Dia lahir di sebuah kandang domba yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya menolak dia. Saudara, dia mati buat kita. Dia mati bukan karena dia buat dosa, tetapi dia menanggung dosa saudara dan saya. Dan dia telah membayar lunas segala hutang dosa yang membawa kepada kebinasaan.
Dia yang menggantikan posisi kita. Dia yang mati buat kita. Dia menebus dosa saudara dan saya. Supaya apa? Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul dia mati di atas kayu salib itu. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, banyak orang menertawakan bahkan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Masa Allah jadi manusia? Saudara, ada kepercayaan di luar sana mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menjadi kitab, menjadi buku. Tapi orang-orang pengikutnya itu percaya. Saudara, kalau saudara percaya bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi siapapun bisa. Karena Allah itu Maha Kuasa. Masa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, saudara nggak percaya? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara nggak percaya, Allah bisa menjadi manusia, itu menandakan saudara membatasi kemahakuasaan Tuhan. Kalau saudara meyakini bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa, sudah seharusnya saudara percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Dan itu terjadi, saudara, 2000 tahun yang lalu. Allah yang Maha Kuasa, yang superior itu menjadi inferior, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pernah merasakan kekecewaan, sakit hati, kita mengalami orang-orang menghina kita mengalami persoalan, pergumulan, tekanan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, bukan hanya saudara yang mengalami, Tuhan Yesus juga pernah alami itu. Makanya jangan pernah merasa pergumulan, persoalan yang saudara alami itu Tuhan nggak mengerti. Tuhan ngerti, saudara. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Amin. Makanya dia mengerti dan peduli apa yang saudara dan saya alami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara memiliki atau mempunyai Allah Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus berbahagia? Karena Tuhan Allah yang kita imani itu adalah Allah pencipta alam dan semesta ini. Amin. Tuhan Allah yang kita imani dan aminkan itu adalah penolong bagi kita. Coba saudara perhatikan, berapa kali kita ada dalam situasi yang buruk. Di saat kita berdoa dalam hati atau keluar dengan kata-kata. Sudah perhatikan, pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan kirim orang untuk menolong kita yang berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyelamatkan kita. Dan hanya satu jalan dia menuju kepada kehidupan kekal, hanya melalui Yesus. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pasti selamat. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan, saudara. Orang mungkin berkata, banyak jalan menuju Roma. Betul, banyak agama, banyak nabi, tapi hanya satu jalan menuju keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Di luar Tuhan, tidak ada keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan dalam arti saudara, kita yang mengimani, mengaminkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mati, masuk surga. Haleluya. Itu adalah jaminan Tuhan kepada kita yang percaya. Kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Dan dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Makanya disebut di sini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang tidak memiliki Allah Israel ini, mereka akan menderita. Makanya di sini dikatakan, orang yang mempunyai
iman kepada Allah Israel itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi Allah yang sejati itu hanya Allah Israel. Kalau ada negara-negara di luar itu yang mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah, itu pasti Allah palsu. Saya nggak sebut saudara negara mana, tapi saya percaya saudara paham. Jadi Allah yang benar itu hanya yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Kalau ada negara-negara lain yang menyebut Tuhan mereka itu Allah, itu pasti Allah palsu. Allah yang benar, Allah Israel, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 081913011583 kali atau di WA 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan di saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Di saat kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.